cellular compartment, but it's not always compartment, but sometimes it's also a complex of macromolecule. Yeah, usually they are membrane associated, but some of them are not membrane associated. Okay, and they have different structure, composition, and also different function. And here is some example of the organella, and the red one, yeah. The one I wrote in red, this is the organella without membrane, yeah. And the blue one, it is not organella, but I also want to talk a little bit about centrosoma because it is also important for cells. Oke, yang pertama adalah nukleus, ya. Nukleus merupakan pusat penyimpanan informasi ya di dalam sel. Ya, kalau kita lihat strukturnya terlebih dahulu, jadi nukleus itu dia dibungkus oleh membran, ya, membrannya itu 2 lapis, ya, atau kita sering kenal namanya dengan nuclear envelope. Nuclear envelope consists of 2 layer, ya, the outer nuclear membrane and also the inner nuclear membrane. Ya, kemudian di bagian dalam itu ditemukan juga yang namanya nuklear lamina. Nah, kemudian di membrannya ini ya terdapat suatu lubang yang disebut dengan nuclear pore. Oke. Lalu membran bagian luar, ya membran bagian luar dari nukleus itu nanti akan berlanjut menjadi membran dari retikulum endoplasmicum atau endoplasmic reticulum. Nah, di dalamnya, ya, di dalam nukleus itu kita bisa menemukan adanya nukleolus, ya. Terus kemudian kalau tadi dikatakan bahwa nukleus itu merupakan pusat penyimpanan informasi, informasi apa yang disimpan? Yaitu informasi genetik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk DNA, ya, yang dikemas dalam bentuk kromosom. Nah, di sini diperlihatkan ada yang ditunjuk sebagai heterokromatin, ya. Kemudian yang lainnya yang titik-titik ini adalah yang eukromatin. Eukromatin adalah DNA, ya, yang dia siap untuk diekspresikan, ya. Sedangkan yang heterokromatin ini adalah kromatin atau kromosom yang padat yang dia tidak diekspresikan atau gen-gennya itu tidak diekspresikan atau tidak kemudian disintesis menjadi protein. Nah, tadi disebutkan bahwa nukleus fungsinya adalah sebagai pusat penyimpanan informasi. Nah, yang informasi yang disimpan dalam nukleus adalah asam nukleat, ya, dalam bentuk informasi genetik. Ya. Selain itu, selain sebagai penyimpan informasi lain yang ada di sana, nukleus itu juga merupakan cetak biru atau blueprint. Blueprint dari instruksi untuk memproduksi komponen struktur sel yang lain, misalnya RNA atau protein. Okay. Nucleus is a center of the storing information storage. Yeah, the information stored in nucleus is the nucleic acid. Yeah, and it contains the genetic information. For the human, of course, the form is the DNA, which is packaged into a chromosome, yeah, and also nucleus is the blueprint, yeah, for the instruction to produce other cell component, for example, the RNA and also protein. And this is the structure of the DNA, this is the double-stranded DNA, dan yang di bawah ini adalah ketika dia sudah terpilih menjadi DNA double helix yang yang bentuknya seperti spiral. Oke. Informasi di dalam nukleus dibagi menjadi beberapa buku. Kalau boleh diumpamakan, informasi itu seperti bacaan yang panjang sekali. Nah, bacaan yang panjang kemudian dikemas-kemas ya menjadi beberapa buku ya yang
kromosoma itu kita umpamakan sebagai buku. Nah, pada manusia, genetic information ini kemudian dikemas menjadi kromosoma yang jumlahnya adalah 22 pasang autosom, ya, dan juga 2 kromosom seks. Nah, kalau boleh lagi dibagi-bagi, nah di dalam kromosom itu ada gen, ya, ada banyak sekali gen. Nah, gen itu kalau boleh diumpamakan itu sebagai bab atau chapter. Oke. Can you understand, Hamzah? Ya, dokter. Ya, ya. Ya. Selain itu, nukleus juga berfungsi sebagai tempat untuk transkripsi. Tadi dikatakan dia sebagai tempat penyimpanan informasi, kemudian dia juga merupakan blueprint, ya, untuk blueprint yang isinya adalah resep atau cara untuk membuat komponen sel yang lain. Nah, diantaranya yaitu RNA. Nah, ternyata nukleus juga berfungsi sebagai tempat untuk transkripsi, yaitu untuk pembentukan RNA dari DNA. Oke. Nah, berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam nukleus itu ada nukleolus. Ya, nukleolus itu struktur yang bulat, ya, yang ada di dalam nukleus sel eukariota, merupakan tempat untuk transkripsi ribosomal RNA, ya. Jadi kalau RNA yang nantinya akan menjadi ribosom itu transkripsinya terjadi di dalam nukleolus, ya kan? Juga di sini tempat pemrosesan pre-RNA dan juga penyusunan subunit dari ribosoma. Ya, nanti akan saya tunjukkan sedikit. Nah, kemudian nukleolus ini strukturnya dinamis, jadi dia kadang-kadang dibentuk, nanti kadang-kadang dia juga dibongkar lagi. Nah, kapan dia dibongkar, kapan dia dibentuk? Nah, selama interfase biasanya dia bertahan, ada itu nukleolus. Tetapi nanti ketika sel itu memasuki fase mitosis, ya, ingat, atau kalau Anda belum pernah mendengar, tapi saya yakin pada siklus sel, ya, nanti interfase, lalu kemudian nanti pada saat dia memasuki mitosis, nah itu nukleolusnya itu akan dibongkar. Nah, nukleolus ini biasanya dia akan berada di sekitar kelompok gen rRNA pada saat telofase akhir. Nah, kalau boleh kita lihat, ya, ini adalah struktur dari nukleus dan ini adalah nukleolus. Nah, di dalam nukleolus, ya, ada struktur yang ini nukleusnya, ya, terus kemudian ada nukleolusnya. Nah, di dalam nukleolus ini ada struktur yang dikenal dengan fibrillar center. Nah, fibrillar center itu kalau di sini kita lihat ini yang warnanya merah. Oke. Nah, fibrillar center ini dikelilingi oleh DFC atau dense fibrillar component, ya. Dense fibrillar component itu yang berwarna hijau. Oke. Nah, si FC dan DFC ini kemudian tertanam di dalam granular komponen. Jadi tertanam di dalam nukleusnya ini. Oke. Nah, kenapa ini penting, ya? Tadi dikatakan bahwa dia berperan pada proses transkripsi ribosomal RNA karena bagian-bagian inilah yang juga mengandung enzim-enzim dan juga nanti berperan pada proses transkripsi RNA ribosom. Nah, di dalam FC atau fibrillar center itu ditemukan adanya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini nanti yang akan berperan pada transkripsi rRNA. Kemudian di sini juga ada fibrillarin yang bisa ditemukan pada DFC, ya, yang berwarna hijau. Tadi DFC ada fibrillarin di situ, yaitu protein untuk metilasi rRNA. Kemudian ada komponen lain yaitu nukleolar fosfoprotein B23 yang berada pada GC atau granular komponen.
Nah, kalau kita lihat prosesnya, apa yang terjadi di dalam nukleolus, ya, seperti tadi disampaikan, bahwa fungsinya adalah untuk transkripsi ribosomal RNA. Nah, ini, sorry. Ya. Nah, pada FC, ya, dan batas di FC, jadi FC itu yang ada di tengah, kemudian di batasnya di FC, di sini terjadi inisiasi transkripsi. Ya, inisiasi transkripsi secara apa namanya? Mekanisme, nanti kalau Anda belajar mengenai transkripsi, kira-kira hampir mirip, tetapi di sini yang ditranskripsikan adalah gen yang menyandi RNA ribosom. Nah, kalau pada transkripsi secara umum yang berperan adalah polimerase 2, di sini yang berperan adalah polimerase 1. Nah, kemudian setelah terjadi inisiasi transkripsi dan terjadi transkripsi menjadi pre-RNA, ya, menjadi pre-RNA. Setelah itu terjadi proses selanjutnya di DFC. Kalau tadi masih di dalam FC dan di perbatasan DFC, kemudian pada DFC-nya terjadi pemecahan pre-RNA oleh SNO RNA. Kemudian setelah itu mulai bergabung dengan protein ribosom, ya, tadi di FC, ya kan, ada protein ribosom, di sana mulai bergabung. Nah, kemudian selanjutnya penyusunan dari ribosoma itu akan berlanjut di GC. Ya. Dan setelah menjadi ribosoma yang setelah menjadi komponen ribosomanya selesai, kemudian akan ditransport ke dalam sitoplasma. Oke. Okay. So, Hamzah, can you follow a little bit? Yeah, Dr. Yeah. Okay. So in the nucleolus, yeah, one of the function of the nucleolus is for the transcription of the ribosomal RNA to make the ribosoma. Okay, and they have three components, yeah, in the three important component in the nucleolus, the FC, yeah, the fibrillar center, and then the DFC or dense fibrillar center, and then the GC. Okay, and in those three area, the ribosoma biogenesis happen. Okay, in the FC and on the border of DFC, the initiation of the transcription occurs, yeah, from DNA into the pre-RNA. Okay, and then after that, it continues in the DFC. The pre-RNA was cleaved by the SNO RNA, and then it after the cleavage, and then it combine, yeah, with the ribosomal protein, yeah, and then the assembly continue in the GC area. Okay, and then become this is the component of the RNA, this is the small subunit and the big subunit, and then after that it is delivered into the cytoplasm, become ribosome that can do the function. Okay? Yeah. Okay. And the next organella is reticulum endoplasmicum. Okay. Reticulum endoplasmicum itu ruangan seperti labirin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membran luar dari nukleus itu akan berlanjut, ya. So the outer membrane of the nuclear envelope will continue become the reticulum endoplasmicum. Ya. Dan fungsi dari reticulum endoplasmicum itu untuk sintesis protein, ya. Kemudian sintesis protein yang terikat membran, sintesis protein sekretorik, dan sintesis lipid. Sehingga reticulum endoplasmicum itu dikenal sebagai center of
production center of eukaryote cells. Oke. Jadi dia dikenal sebagai pusat produksi sel eukariota karena di sana terjadi berbagai macam sintesis baik protein yang sekretorik maupun yang non sekretorik ya atau yang terikat membran dan juga sintesis lipid. Retikulum endoplasmikum bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu retikulum endoplasmikum yang kasar atau retikulum endoplasmikum granulosum dan retikulum endoplasmikum yang halus atau retikulum endoplasmikum non granulosum. Nah, apa bedanya? Pada retikulum endoplasmikum granulosum dia ditempeli oleh ribosom, is attached by ribosoma. And here is no ribosome attached to the reticulum endoplasmikum non granulosum. Oke. Kalau kita lihat fungsinya, ya, reticulum endoplasmikum yang granulosum dia akan mentransfer protein yang baru dibentuk, ya, nanti itu ke aparatus Golgiensis. Oke. Terus kemudian di dalam reticulum endoplasmikum yang granulosum ini protein yang tadi nanti dari ribosoma yang melekat pada reticulum endoplasmikum granulosum akan dikirimkan masuk ke reticulum endoplasmikum granulosum untuk mengalami modifikasi. Yang paling sering itu paling terjadi selalu itu adalah pelipatan. Oke. Sedangkan untuk reticulum endoplasmikum non granulosum yang terjadi di sini atau fungsinya adalah tempat untuk detoksifikasi obat dan pestisida dan juga merupakan tempat untuk hidrolisis glikogen ya untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa ya berarti terus kemudian tempat untuk sintesis lipid dan steroid. Oke. So reticulum endoplasmikum granulosum will transport the new protein into the apparatus Golgiensis, okay? And before that, the protein coming from the ribosoma attached to the reticulum endoplasmicum granulosum will come into the lumen of the reticulum endoplasmicum granulosum, and then the protein will be modified over there. Yeah, for example, the protein will be folded, okay? In the reticulum endoplasmicum granulosum. But in the reticulum endoplasmicum non-granulosum, yeah, the function is for detoxification of the drug and also the pesticide, yeah, and also the place for the glycogen hydrolysis, yeah, and also for the synthesis of lipid and also the steroid. So, bit different function. Ya, ini adalah gambaran 3 dimensi dari reticulum endoplasmicum. Ini yang granulosum, ya, atau yang ditempeli oleh ribosom. So, this is the ribosome. And ini adalah reticulum endoplasmicum yang non granulosum. Nah, yang disebut sebagai pusat produksi, ya, atau pabrik di dalam sel. Ya, tadi itu adalah khususnya adalah yang reticulum endoplasmicum granulosum. Ya, dan ini merupakan pusat organel pada jalur sekretorik karena protein-protein yang akan disekresikan keluar sel itu harus melalui reticulum endoplasmicum granulosum ya untuk mengalami modifikasi di sana, kemudian dikirimkan ke aparatus Golgi. Setelah dari aparatus Golgi dia nanti akan dikeluarkan dalam bentuk vesikel untuk kemudian dikirimkan ke luar sel ya atau menjadi protein sekretorik. Oke. Kemudian the one who the reticulum endoplasmicum which is called as the center production of the cells is the granulosum 1. Okay, and also it is become the center, the organelle center for the secretory pathway because the protein that will secrete from the cell, okay, it should go through the reticulum endoplasmicum granulosum to be modified over there, and then after that it will
sent to the apparatus Golgiensis to further modified, and then after that it will send to the not to the surface, send out of the cell through the vesicle. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwa protein-protein, khususnya yang protein sekretorik, dia kan harus mengalami modifikasi di dalam retikulum endoplasmikum granulosum. Nah, proteinnya tersebut setelah disintesis ya, atau setelah mengalami translasi di ribosoma, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasmikum granulosum. Nah, caranya dia masuk ke dalam lumen retikulum endoplasmikum ada dua cara. Yang pertama itu adalah yang co-translational translocation, yang kedua adalah yang post-translational translocation. Ya, meskipun kita belum bicara translasi ya, tetapi pada waktu protein itu sudah ditranslasi oleh ribosoma ya. Untuk cara yang pertama yang namanya co-translational, sebelum dia selesai, maka meskipun belum selesai, dia sudah mulai dimasukkan ke dalam lumen retikulum endoplasmikum granulosum. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua yaitu post-translational translocation, itu jika setelah selesai translasi sepenuhnya, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam lumen retikulum endoplasmikum granulosum. Oke. Nah, bagaimana ya protein tersebut itu bisa dikirimkan ke lumen retikulum endoplasmikum granulosum karena dia mempunyai suatu penanda ya yang dikenal dengan sekuen sinyal untuk RE yang merah ini. Sekuen sinyal untuk RE sehingga dia bisa masuk ke dalam RE. Oke, jadi itu adalah alamatnya. Oke, so the protein that will be modified in the reticulum endoplasmicum granulosum, they will send into the lumen of the reticulum endoplasmicum granulosum, by two ways. The first one is the co-translational translocation. The second one is the post-translational translocation. The first one, the co-translational, it means that even though the process of the translation still occurs, it is already start to be sent to the lumen of the reticulum endoplasmicum. Okay, but the second one, after it finished the translation by the ribosome, so it will be sent into the lumen of the reticulum endoplasmicum. Here will be modified, and then how the new protein synthesized can go to the reticulum endoplasmicum because they have the address. The red one, here, this is the address. This is the sequence of polypeptide as the marker, for the reticulum endoplasmicum granulosum, and it will be recognized by the receptor in the surface of the reticulum endoplasmicum granulosum. Okay. Nah, kemudian di dalam di dalam lumen reticulum endoplasmicum akan terjadi pelipatan. Nah, sebelum terjadi pelipatan tentu saja tadi alamatnya tadi atau sequence spesifiknya itu nanti dilepaskan dulu oleh suatu enzim yang namanya sinyal peptidase. Setelah itu akan lepas proteinnya dan kemudian lipat di dalam reticulum endoplasmicum granulosum. Okay, this is the protein before it is folded in the lumen of the reticulum endoplasmicum granulosum. It should be released from the signal sequence, the signal specific, by the enzyme called the signal peptidase. Okay. Selama dia kemudian dilipat di dalam di dalam reticulum endoplasmicum, nah kadang-kadang kan juga terjadi entah gagal melipat atau belum berhasil gitu ya.
Nah, ini ternyata protein-protein yang gagal melipat ini nanti akan dibantu oleh suatu protein yang namanya chaperone protein, ya. Yang chaperone ini nanti akan membantu protein tersebut untuk dilipat dengan sempurna. Nah, kalau pelipatan ini berhasil, maka baru kemudian si protein ini akan dikemas dalam vesikel yang kemudian akan dikirimkan ke dalam aparatus Golgiensis. Okay. In the reticulum endoplasmicum granulosum, the protein folding sometimes it's failed. Okay, when it failed to be folded, then there is a specific protein, that will help to refold it, to refold it the protein, and when the protein is already succeed to be folded, then it will package into the vesicle and then it will transport into the apparatus Golgiensis. Ya, ini adalah proses bagaimana protein yang belum berhasil di folding itu dikenali, terus oleh reseptornya sehingga nanti dihasilkan protein chaperone. Jadi ini protein yang tidak berhasil di folding dia nanti akan dikenali oleh suatu reseptor sehingga reseptornya ini akan mengaktifkan gennya adalah gen chaperone, sehingga nanti akan dibentuk chaperone mRNA yang kemudian menjadi chaperone protein. Nah, chaperone proteinnya ini nanti kemudian akan dikirimkan ke dalam retikulum endoplasma untuk membantu folding. Semoga bisa dimengerti ya. So, how it happens when there is a protein, misfolded protein, that it will be recognized by the receptor, and the receptor will become active and it will activate the transcription regulator. And then it will activate the chaperone gene, will make or form the chaperone mRNA and also then will make the chaperone protein. And then the chaperone protein will goes into the reticulum endoplasmicum to help the misfolded protein to be properly folded protein. That's for the reticulum endoplasmicum granulosum. And then the second one, yang kedua itu adalah reticulum endoplasmicum non granulosum atau reticulum endoplasmicum yang halus, yang di sini dia fungsinya salah satunya adalah sebagai tempat untuk sintesis lipid. Yang akan dicontohkan di sini adalah model pembentukan tetes lemak. Jadi pada membran, membran reticulum endoplasmicum itu atau membran dari organela itu strukturnya sama dengan membran pada membran sel. Jadi dia lipid bilayer. Nah, kemudian pada lipid bilayer ini kita ketahui kan di sana juga banyak sekali terdapat lipid. Nah, kemudian di sini ada lipid netral yang disimpan di antara dua lapisan yang kemudian nanti akan menggumpal menjadi tetes lemak. Nah, setelah itu dia akan membentuk tunas yang tunasnya ini terbuat dari membran dari reticulum endoplasmicum yang non granulosum dan juga berbagai macam protein. Nah, setelah itu tunasnya akan lepas dan inilah yang menjadi tetes lemak. I think from the figure you can understand how the lipid droplet, this is the formation of the lipid droplet in the RNA non-granulosum. I think you can understand this from the figure. Okay, so I won't repeat this the story of this. Okay, Hamzah. Okay. Organela selanjutnya itu adalah ribosoma. Ribosoma itu juga ada dua macam, yaitu ribosoma yang terikat membran RE. Tadi sudah saya sampaikan tuh ada reticulum endoplasmicum granulosum. Nah, itu di membrannya itu ditempeli oleh ribosoma. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah ribosoma yang bebas atau free ribosome. The free ribosome is not attached to the membrane of the reticulum endoplasmicum granulosum.
Nah, the function, ya, function of ribosome is for the to translate, ya, to translate the RNA, ya, the mRNA formation occurs in the nucleus, yeah, and then after that it is sent to the cytoplasm. Okay, when it's already sent to the cytoplasm, then the mRNA will be translated into polypeptide by the ribosome. Okay, ya. Yeah. Struktur dari ribosoma sel eukariota ya itu terdiri dari 2 subunit. Ya, ribosoma terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit besar atau large subunit and small subunit. Ya, subunit besar itu berukuran 28S dan subunit kecil itu berukuran 18S. Nah, kemudian nanti subunit besar atau large subunit and small subunit it will combine when they will do the function. Oke. Ini adalah struktur subunit besar, subunit kecil. Di dalam subunit besar itu ada sisi yang dikenal dengan sisi E, sisi P, dan juga sisi A. Oke, ini adalah sisi-sisi yang nanti berfungsi pada saat translasi. Nah, pada saat terjadi translasi, nanti si subunit besar dan subunit kecil ini akan mengapit mRNA yang akan diterjemahkan. Oke, nah di sini ada A site, P site, dan juga A site. Nah, pada sisi A, ya di sini ini nanti kodon akan dikenali oleh antikodon yang ada pada ujung tRNA ini. Nah, nanti dengan diketahuinya kodon akan diterjemahkan menjadi polipeptide. Setelah itu kemudian si kodonnya tRNA-nya ini akan berpindah ke P site, kemudian di sini asam aminonya, peptide-nya itu nanti akan disusun oleh peptide yang lain yang juga sudah ada. Kalau pertama ya baru 1, nanti kalau ada berikutnya berarti yang kedua ini akan ke sini, ini akan nyambung dengan yang berikutnya, sehingga di sini ada growing protein. Nah, kemudian setelah dari sini dia akan berpindah ke sini ya ke E site atau exit site untuk kemudian dia nanti keluar. Oke. Okay. So this is the large subunit and small subunit. When the ribosoma will do the function, so the large subunit and small subunit will combine together and will the mRNA will be in between the large and small subunit in this area, like this, okay? And we know that the mRNA consists of the basa nucleotide that can be read, yeah. Every 3 basa nucleotide can be read as what we call codon. Okay? And the codon will be recognized by the anticodon, yeah, at the end of the tRNA over here, and then it will be translated into the peptide or amino acid. And then after this, the tRNA will move to this side, okay, and then if it occurs continuously, then it will become the growing protein. And then from here, the tRNA will go into here, and this is the exit site to go out from the RNA. This is the process of the translation, and you will have the special lecture about the gene expression. Yeah, I think it will be explain more detail on that lecture. Okay. Kemudian translasi itu terdiri dari 3 proses, yaitu inisiasi atau initiation of the translation. Pada waktu inisiasi itu yang terjadi, si RNA itu akan melekat pada small subunit. Okay. Kemudian ada tRNA yang membawa
asam amino metionin yang dia akan mencari kodon yang tepat. Nah, kodon yang dicari di sini adalah kodon AUG. Setelah kodon AUG-nya didapatkan oleh si tRNA ini, maka subunit besarnya akan kemudian menempel. Nah, ini sudah ada di sini, oke. Kemudian nanti akan diikuti oleh tRNA yang lain yang akan mengenali kodon berikutnya. Okay. So in the process of the initiation of translation, the mRNA will attach to the small subunit of the ribosoma, okay. And the tRNA which bring the amino acid methionine, will find the right codon, and the right codon for the methionine is AUG. Okay. And then after the tRNA found the AUG over here, then the large subunit will also attach to the this complex, okay, and then to continue the process. Okay. Berikutnya adalah pemanjangan or the elongation of the translation. After the first one, this. And then it will continue by the next tRNA that will recognize the next codon. And then after that, the growing protein or the growing polypeptide will form, and then as I already mentioned previously, that the tRNA that already put the peptide on the growing protein, then will exit from the exit site. Oke, prosesnya kira-kira seperti ini, ya. Jadi setelah tadi menempel, ketemu metioninnya, diikuti dengan yang kodon berikutnya yang membawa asam amino berikutnya. Setelah itu akan menyambung menjadi protein yang berkembang. Terus yang sudah selesai dia masuk ke ini exit site untuk kemudian keluar. Nanti yang kosong ini akan ditempati oleh yang baru lagi. Dan seterusnya. Sampai kemudian terjadi terminasi translasi. Oke. This process will occur until the termination of the translation. When the termination of the translation occurs, kapan terminasi terjadi? Yaitu pada saat kemudian si tRNA itu atau yang terjadi di sini ini yang ditemukan kodonnya adalah stop codon. Nah, pada waktu stop codon yang di sana ada, bukan lagi tRNA yang datang, karena tRNA akan datang kok nggak cocok, sampai karena tidak cocok, kemudian yang akan datang adalah release factor. Oke, release factor itu akan mengenali stop codon, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Kalau sudah seperti ini, maka ini menyebabkan tRNA-nya lepas, lalu kemudian kompleksnya ini keseluruhan juga akan lepas, sehingga translasinya selesai. Can you understand this, Hamzah? Ya, dokter. Ya. Ya. Oke, sehingga tadi kalau kita mengingat ekspresi gen itu mulai dari transkripsi terjadi di nukleus, hasilnya adalah RNA, lalu kemudian RNA dikirimkan ke sitoplasma, kemudian oleh ribosoma itu ditranslasikan menjadi protein. Ya, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, kemudian protein tadi kita kenal ada ribosoma yang terikat RE dan ada ribosoma bebas. Ya, so there is a free ribosoma and the ribosoma attached to the RA. Okay, the protein produced by the free ribosome and the ribosome attached to the RA will goes into different area of the cells. Okay, jadi akan menuju ke bagian-bagian yang sel berbeda. So the protein produced in the free ribosome, it produce protein which have function in nucleus, mitochondria, chloroplast, and also peroxisome. And the ribosoma which produce protein
the protein which in the produced by ribosoma in that attached to the RA membrane, it will produce protein that have function in the plasma membrane, secretory vesicle, yeah, or as a secretory protein, and also in the lysosome. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa protein dari ribosoma bebas dan ribosoma terikat membran nanti akan menghasilkan protein yang berfungsi pada area-area yang berbeda. Kemudian berikutnya yaitu aparatus Golgiensis. Ya. Aparatus Golgiensis ini adalah organela yang fungsinya adalah untuk memodifikasi protein lebih lanjut. Jadi setelah dari retikulum endoplasma akan dikirimkan ke aparatus Golgiensis, satu untuk mengalami modifikasi selanjutnya, kemudian memisahkan protein sesuai tujuannya, dan juga mengemas protein nanti dalam bentuk vesicle. Okay. Nah, aparatus Golgiensis, they have 3 parts. Yeah. The first one is the cis region. The second one is medial region, and then the third one is the trans region. Cis region is the area which is close to the reticulum endoplasmicum. Jadi cis region itu dekat dengan reticulum endoplasma. Medial region is the area where the protein will further modified, and then the trans region is the area which is close to or far from the reticulum endoplasmicum. Ya, jadi jauh dari retikulum endoplasmicum atau lebih mendekati ke arah membran plasma. Ya, ini adalah gambaran dengan mikroskop elektron. Ya, ini aparatus Golgiensis. Ini cis areanya karena ini nukleus. Kemudian ini cis areanya karena ini ada retikulum endoplasmicum, dan ini adalah trans area. Oke. Nah. Kemudian modifikasi apa yang terjadi pada aparatus Golgiensis? Ya, pertama kali dari IR dia datang di sini akan mengalami sorting, lalu kemudian setelah itu akan mengalami fosforilasi atau penambahan fosfat ya untuk oligosakaridanya dan juga untuk protein-protein yang akan nanti dikirimkan ke lisosom. Terus kemudian di sini ada penghilangan maupun penambahan gugus gula, baik itu manosa atau galnak ya. Terus kemudian setelah itu dia akan mengalami sulfation atau penambahan sulfur ya atau sulfat ya dari tirosin dan juga pada karbohidratnya. Terus kemudian sorting lagi, sorting untuk dipisah-pisahkan dia akan ke area yang mana. Nah, setelah itu dia akan dikemas dalam bentuk vesicle, kemudian akan dikirimkan mungkin ke lisosom, mungkin ke membran plasma, dan juga mungkin ke secretory vesicle. Nah, cerita yang di sebelah kanan juga lebih kurang sama. So this is the modification occurs in the Golgi apparatus and also the process from the beginning when it comes from reticulum endoplasmicum, and then coming, sorting, and also the modification, and then after that sorting again until it is ready to be sent to the different area where the protein will have the function. Okay. Ini juga bisa dibaca sendiri nanti prosesnya mulai dari datang dari datang dari reticulum endoplasmicum sampai akhirnya nanti kemudian dilepaskan dalam bentuk vesicle untuk dikirimkan ke area masing-masing. Okay. The protein ya dari aparatus Golgiensis ya itu dikirimkan, tadi sudah saya sampaikan, selalu dalam bentuk vesicle ya. The protein always sent ya from different part of the cell is in the vesicle packaging ya. For example, from the ER the protein will come to the apparatus Golgiensis in the vesicles, and then the vesicle, then the membrane of the vesicle will fuse. Yeah, will fuse to the membrane of the
apparatus Golgiensis. Setelah itu nanti juga setelah selesai modifikasi, protein dari apparatus Golgiensis juga akan dilepaskan dalam bentuk vesikel untuk kemudian nanti dikirimkan ke area di mana dia akan berfungsi. Oke. Ya. Nah, from the apparatus Golgiensis, dari apparatus Golgiensis, khususnya untuk protein sekretorik, ya, protein sekretorik, then will be sent to the surface of the cell, ya, to be secreted from the cells in 2 ways, ya, dengan 2 cara. Ya, cara yang pertama itu adalah yang diregulasi, ya, it is regulated, and the second one is unregulated. Regulated mean, ya, when there is a signal, ya, when there is a signal from outside of the cell, ya, received by the receptor, it will send the signal, ya, to the cell to give a direction to the cell to release the vesicle. Yeah. And the second one is unregulated. It means that the protein, secretory protein is released from the cell continuously. Jadi yang ini yang tidak diregulasi, ini dia disekresikan secara terus-menerus. Nah, biasanya protein yang disekresikan secara terus-menerus itu karena dia dibutuhkan setiap saat, sedangkan yang diregulasi ini dibutuhkan pada waktu ada sinyal yang diterima oleh reseptornya. Nah, ini sama ya. Jadi ini kalau kita mengingat apa tadi, proses pembentukan protein atau ekspresi gen ya, awalnya mulai dari nukleus, lalu kemudian mRNA-nya keluar, nanti ditranslasi oleh ribosoma, kemudian oleh ribosoma, setelah itu dikirimkan ke dalam retikulum endoplasmikum untuk mengalami pelipatan dan modifikasi. Setelah selesai, dilepaskan, kemudian dia akan dikirimkan ke apparatus Golgiensis, ya, ini dalam bentuk di dalam vesikel, kemudian di sini mengalami modifikasi. Setelah selesai dimodifikasi, kemudian dilepaskan di dalam vesikel juga, ya, terus kemudian nanti dikirimkan ke luar sel. The story is similar with the previous one. Oke, vesicle. Nah, tadi saya ceritakan bahwa protein itu kalau dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain oleh sel, ya, di dalam sel itu dalam bentuk vesicle. Vesicle itu apa? Vesicle itu adalah paket atau kemasan material, ya, kemasan material yang dapat dikirimkan dari, ini typo, dari satu kompartemen ke kompartemen lain di dalam sel. Ya. So, I mentioned that the protein inside the cell will be sent to other part of the cells, ya, in the vesicle packaging. Ya, so vesicle is the packaging of material that can be sent from one compartment to other compartment inside the cells. Ini kalau kita lihat ya, jadi kalau ada material ini yang mau dikirimkan ya di dalam area ini, kemudian membentuk vesicle. Setelah membentuk vesicle, nanti kemudian vesikelnya ini akan dilepaskan. Setelah itu dia akan dikirimkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah penjelasan dari gambar berikutnya. Jadi vesicle itu dia akan mengalami istilahnya pertunasan. Ya. Jadi ini misalnya material yang mau dikirimkan atau protein kargonya, ini yang merah. Nah, ini protein ini kemudian akan ditangkap oleh reseptornya. Ya. Kemudian reseptornya ini pada bagian bagian yang berlawanannya di sananya, itu dia kemudian akan ditempeli oleh suatu protein adapter, yang dimana protein adapternya itu nanti akan ditempeli oleh protein selubung. Nah, protein selubung yang paling populer, yang paling sering kita dengar, contohnya misalnya klatrin. Ya. Jadi setelah molekulnya itu menempel pada reseptornya, terus kemudian tadi
ada selubung protein yang menempel, nah dia akan membentuk semacam tunas. Nah nanti ini akan dipotong membrannya ini oleh suatu protein yang namanya dinamin, lalu vesikel yang ada protein selubungnya ini nanti akan berjalan ke tempat tujuannya. Setelah sampai ke tempat tujuannya, nanti protein coatingnya atau selubung proteinnya akan lepas, sehingga nanti ini tinggal vesikel yang telanjang. Nah, vesikel telanjang ini nanti membrannya itu kan sama dengan membran sel, itu akan fusi pada area atau di organel yang dituju. Gitu. Okay, this is the story how the material will be sent inside the vesicle. Okay, for example, the red one is the kind of protein, yeah, that will be sent to certain part of the inside the cells, yeah. The protein, the red protein will attach to the receptor, and then the tail of the receptor will attach to the adaptin. This is the adapter protein, and then after that it will attach by the coating protein. Okay, the most popular coating protein called clathrin, yeah, and then after this, then it will be budding, yeah, and then it will cut by the protein called dynamin, and then after that, the vesicle will goes to the certain direction, and then after it reach the direction, then the coating protein will be released, and it is just the naked vesicle transport, and then the membrane of the vesicle then will fused into the certain organelle, for example. Okay. Ini jadi molekul clathrin itu yang paling populer atau banyak dipelajari dan membentuk struktur seperti keranjang. Ya, jadi clathrin, this is clathrin, and this is the clathrin molecule. Oke, selubung protein itu juga menunjukkan asal dan juga tujuan protein yang ada di dalam vesicle. Oke, so the coating protein, this is also showed from which area the protein comes, and also to which area the protein will be direct. Okay, for example, clathrin coated, ya. Jadi yang dibungkus clathrin, ya itu ternyata asalnya the origin, yaitu dari Golgi apparatus, and tujuannya adalah ke lisosom. Kemudian ini juga clathrin, ya, tapi yang menggunakan adaptin 2 itu asalnya itu dari plasma membran, ya, destinasinya atau tujuannya adalah endosom. Jadi ini kira-kira kalau untuk molekul-molekul yang di fagositosis misalnya. Terus ada juga selubung protein atau coating protein called COP, ya. COP ini originnya itu adalah can be ER atau Golgi cisterna atau Golgi apparatus, dan destinasinya itu bisa dari ER ke Golgi apparatus, dari Golgi cisterna ke Golgi cisterna yang lain. Jadi kalau kita ingat tadi, kalau Golgi, ya dari sini mungkin ke sini, nah itu masih, nah ini, sorry, ya dari sini mungkin ke sini lagi, ya kan? Atau dari sini mungkin ke sini lagi, nah itu kan menggunakan COP itu. Ya, terus kemudian dari Golgi apparatus misalnya ke IR lagi, misalnya mau berfungsi di IR. Oke, berikutnya ya, organel berikutnya yaitu mitokondria. Ya, mitokondria, this is the mitochondria under the electron microscopy. Ya. This is inside the cells, the red one, the mitochondria. Terus kemudian ini adalah struktur skematis dari mitokondria. Mitokondria itu diselubungi oleh 2 membran, ya,
So it is packaged by two layers, yeah, two membrane, yeah, the outer membrane and inner membrane. The outer membrane is smooth, yeah, and the inner membrane is the folded like this and forming what we call as crystal. Oke. Nah, kemudian untuk yang membran luar itu permeabel untuk molekul kecil. So, molekul kecil yang kurang dari 6 kilodalton itu bisa melewati membran luar, ya, karena dia mempunyai porin. Nah, untuk membran dalam, dia 70% dari protein yang ada di dalam membran dalam itu terlibat dalam fosforilasi oksidatif. Ya, jadi pada penghasilan ATP. Ya, kemudian sifatnya impermeabel untuk sebagian besar ion dan juga molekul kecil. Nah, Krista, ya ini Krista yang melipat-lipat ini membagi mitokondria menjadi dua ruangan, yang di dalam Krista ini adalah matriks, ya, yang di luarnya itu adalah intermembran space. Nah, mitokondria ya itu dikenal sebagai pusat penghasil energi. Mitokondria known as the center of energy production. Ya, because we know that the most ATP is produced in mitochondria. Nah, dari mana? Tentu saja awalnya dari apa? Makanan yang kita konsumsi, ya. Lalu kemudian setelah dipecah di dalam proses pencernaan akan diserap, ya, nanti entah dalam bentuk gula atau asam lemak atau asam amino yang itu nanti akan diproses oleh sel, ya, melalui berbagai proses, misalnya yang gula glikolisis dan ya toh setelah itu akan menjadi pirufat dan juga asam lemak yang nanti akan dikirimkan ke mitokondria, lalu masuk dalam siklus asetil-CoA, nanti dia akan menghasilkan NADH di sini sebagai donor elektron, ya. Terus ini nanti akan sangat berguna pada proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. Oke. From this figure, I hope you understand that the mitochondria is the organella where the ATP mostly produced. Okay, but the production of the ATP will use the material, for example, pyruvate, which is produced in the glycolysis, yeah, can be sugar, fatty acid, and then the pyruvate then will transport into the mitochondria, and in the mitochondria through the citric acid cycle, it will produce the NADH, yeah, as the electron donor, and the electron will be useful, ya, in the process of the phosphorylasi oxidative or oxidative phosphorylation occurs in the inner membrane of the mitochondria, and then from this process many ATP will be produced. Okay. Selain tadi sebagai pusat produksi, ternyata mitokondria itu juga organela yang mempunyai keistimewaan karena kita mengenal ada yang namanya DNA mitokondria. DNA mitokondria itu nanti membentuk suatu jadi dia melingkar gitu. Terus fungsi dari DNA mitokondria ini diantaranya adalah menghasilkan protein yang diperlukan oleh mitokondria itu sendiri. Walaupun ya sebagian besar protein yang diperlukan oleh mitokondria itu diimport ya dari luar mitokondria, yaitu dihasilkan dari proses ekspresi gen di mana gennya itu dikode di dalam nukleus. Organela selanjutnya yaitu lisosoma.
ya, lisosoma itu dikenal sebagai pusat pencernaan di dalam sel. It is recognized or called as the digestion center in the cells. Ya, karena disinilah terjadi penghancuran makanan dan juga benda asing yang ditangkap, ya, diantaranya melalui proses fagositosis. Selain itu, lisosoma juga berperan pada waktu terjadi kerusakan di dalam sel, misalnya ada organela yang rusak, begitu. Nah, itu nanti akan dirombak atau dihancurkan oleh lisosoma, dan proses ini yang dikenal sebagai autofagi. Oke. Why lysosoma called as the digestion centers in the cell? Because many foreign material coming to the cells, yeah, and also undigested food coming to the cells will be phagocytosized, yeah, will be phagocyted by the cells, yeah, and then lysosoma will digest the undigested food and also the foreign material. Yeah. Besides that, yeah, when our cells is also some of the component of our cells are damaged. For example, the organella is already too old or damaged. Then the lysosome will also digest those organella, and this process called as autophagy. Kemudian berikutnya ada yang dikenal dengan mikrobadi. Mikrobadi ada peroksisom, ada glioksisom. Yang akan saya sampaikan di sini peroksisom karena glioksisom itu perannya lebih kecil lagi. The peroksisom itu fungsinya sebagai juga pencernaan atau perombakan tetapi minor dan juga tempat untuk detoksifikasi. Nah, organelanya bentuknya bulat, jika terus kemudian dia juga mengandung enzim untuk mencerna untuk melakukan pencernaan, ya, atau penghancuran, terus kemudian juga untuk melakukan detoksifikasi. Nah, pada waktu melakukan pencernaan, ya, si peroksisom ini nanti akan menghasilkan suatu bystander product, ya, yang dikenal atau yang kita ketahui sebagai hidrogen peroksida. Yang kita tahu bahwa hidrogen peroksida ini masuk dalam reaktif oksigen spesies. Okay. Peroxisome also called as the digestion organella, but it's minor, yeah, and also for the detoxification, and during the process of doing the digestion or detoxification, the peroxisome will produce the bystander product called the hydrogen peroxide. And hydrogen peroxide also known as the reactive oxygen species. Oke. Organela selanjutnya yaitu proteasoma. Ya, proteasoma adalah organela yang spesial, ya. Dia berupa kompleks protein, ya. Terus kemudian fungsinya untuk mendegradasi sebagian protein intraseluler. So, kalau kita ingat or we remember, so at least 3 here that we know as the function for degradation. The first lysosome, yeah, for the undigested material and also the foreign material, and then peroxisome for the minor digestion, and then the third one is the proteasome. The proteasome is for digestion or degradation of most protein intracellular. Kemudian untuk mendegradasi proteasom itu memerlukan energi, ya. Kemudian sebelum dia bisa didegradasi oleh proteasom, protein ini harus mengalami ubiquitinisasi terlebih dahulu atau dia akan ditempeli ubiquitin.
Nah, setelah terjadi polimerisasi dari ubiquitinnya, ini nanti akan menjadi penanda untuk area proteolisis dari si proteasum, sehingga dia bisa ditangkap oleh proteasum, kemudian didegradasi. Oke. Kalau kita lihat di dalam sel, ini gambaran atau kira-kira proteasum itu seperti ini. Okay, this is a special organelle, as I already mentioned. This is a complex of big protein, so it is not the associated membrane organelle, and the function is for the degradation of most intracellular protein. And the degradation by proteasome needs energy or ATP, and before digested by the proteasome, the protein should be ubiquitinated first, so or it will be attached by the ubiquitin. Oke. Ini struktur dari proteasoma, ya, terdiri dari dua bagian, yaitu proteasoma 20S. Ini yang 20S, oke, 20S, this is, and 19S or regulator protein. So this is regulator particle. This is the 19S. Okay. Nah, untuk yang 20S-nya sendiri, dia terdiri dari 2 cincin beta di bagian dalam dan 2 cincin alfa di bagian luar. Cincin betanya sendiri ini, ya, cincin betanya sendiri terdiri dari 3 subunit, yaitu beta 1, beta 2, and beta 5. Nah, kalau secara sekilas kita ketahui terlebih dahulu, ya. Jadi fungsinya yang 19 ini, 19S ini di sini menangkap polyubiquitinated protein. Jadi protein yang sudah diubiquitin, ya, tadi terubiquitinisasi, ya, maka nanti akan dikenali oleh 19S. Lalu kemudian setelah itu ubiquitinnya akan dilepas atau diubiquitinylate. Okay, so the ubiquitin will be released from the protein that will be degraded, kemudian unfold. Okay, the protein is unfold. Okay, after that, then it will send into the 20S. Jadi dikirimkan ke 20S di sini, lalu di 20S di sini yang bekerja adalah rantai beta 1, beta 2 dan beta 5 yang di sini terjadi proses proteolisis. Oke. Mekanisme degradasi oleh proteasom, ya. Substrat, ya, here ini adalah protein yang akan didegradasi, or the protein that will be degraded. First, dia akan ditempeli oleh ubiquitin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ubiquitinnya itu pertama kali, ya, akan ditempelkan ke enzim. Jadi di sini ada enzim yang terlibat. So in this process there are 3 enzymes that will be involved. Ya, the first one is E1, the second enzyme is E2, and the third enzyme is E3. Okay. The first process is the protein will be ubiquitinated. And the process is the first one, the ubiquitin will be attached to the E1. Okay. And after that, the ubiquitin will be transferred into E2. Okay. And then the complex E2 ubiquitin, it will attach to the complex E3 and the protein. And then the ubiquitin will be sent into the substrate or to the protein. Okay, jadi dikirimkan ke sini. And this process occurs continuously, repeatedly, ya, sampai kemudian ubiquitinnya itu menjadi banyak atau menjadi polyubiquitinated. Nah, kalau sudah begini, ya, protein yang sudah polyubiquitinated itu dia akan dikenali oleh bagian 19S tadi. Oke, setelah dikenali oleh 19S, kemudian nanti dia akan dipecah menjadi peptida atau asam amino. Oke, ini adalah
penjelasan prosesnya tadi, tetapi pada dasarnya sama ya. Proteinnya akan dikenali, ubiquitinnya di sini setelah itu dilepaskan, terus proteinnya ini lipatannya dibuka oleh 19S, lalu kemudian oleh peptidase yang ada pada 20S dia akan dipecah, nanti ini menjadi peptida atau asam amino. Oke. Berikutnya adalah sentrosoma. Sentrosoma itu bukan organela, tetapi dia bagian sel yang penting sehingga saya sampaikan di sini. Centrosoma is not organelle, but this is the part of the cell which is very important. So I also explain a little bit about centrosoma. Centrosoma itu adalah suatu area atau daerah, jadi juga tidak dilapisi membran, yang terletak dia di dekat nukleus. Ya, kalau kita lihat nih, ini nukleus, ini close to the nucleus, the position is close to the nucleus, dan terdiri dari 2 sentriola. Oke, ini di dalamnya sentriola. Kemudian dia dilapisi oleh suatu matriks, jadi kalau bayangan saya, matriksnya ini kenyal begitu ya, seperti viskos. Kemudian pada matriksnya ini terdapat suatu struktur yang disebut sebagai gamma tubulin ring kompleks. Oke, nah, why it is important? Kenapa ini penting? Ya, karena dari sinilah, dari nucleating site ini kemudian muncullah atau tumbuh mikrotubulus. Oke. Nah, salah satu pentingnya sentrosoma itu pada waktu terjadi pembelahan sel, ya pada waktu mitosis. Nah, dari sentrosoma ini kemudian tumbuh mikrotubulus, ya, yang kita juga kenal dalam hal ini sebagai benang spindle, yang kemudian nanti akan attach atau melekat pada kromosom, ya, pada kromatidnya, lalu kemudian akan menarik kromatidnya itu ke ke kutub yang berlawanan. Nah, sehingga setelah ini nanti akan terbentuk nukleus baru dan ini terjadi pembelahan sel. Okay. Why centrosoma is important? Because centrosoma is also called as the major microtubulus organizing center, because the microtubulus is what? coming from the centrosoma, especially coming from this area called the nucleating sites. Okay, the microtubulus, this is also very important for the cells during the mitosis, because the microtubulus will attach to the chromosome or to the chromatid, and then will attract the chromatid to the different site of our different pole, and then it will continues by the mitosis process. Okay, and the centrosoma is consists of 2 centriole. Okay. Okay. The next one, cytoskeleton, saya tidak akan bicarakan sekarang, oke? Okay? Karena pada kuliah besok pada membran saya juga akan membicarakan mengenai cytoskeleton. So for the cytoskeleton, I won't talk about this today, because tomorrow in the lecture for tomorrow afternoon, I will talk also for the skeleton. Beside the membrane, cell membrane or plasma membrane, I will talk also about the cytoskeleton, because for the plasma membrane, we will talk about the transport across the membrane, but for the cytoskeleton, because we will talk also about the intracellular transport. Okay, so I think for the lecture today is finished until now. Okay. Apakah ada pertanyaan? Is there any question? Maaf Bu, izin bertanya.
Boleh. Maaf kalau terlalu cepat karena saya tadi jadi agak panik begitu tahu karena ada Hamzah di sini yang tidak berbahasa Indonesia gitu. Monggo Mbak Ninda. Ya, ya, mau bertanya Bu, tadi kan pada saat aparatus Golgi proteinnya dimodifikasi akan keluar ke lisosom, membran plasma dan vesikel. Sedangkan tadi di lisosom fungsinya adalah untuk mencerna organel yang tidak dibutuhkan dan material yang dari luar. Berarti yang dikeluarkan dari aparatus Golgi itu sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya? Jadi Enggak, gitu. bukan. Jadi begini, aparatus Golgi tadi itu kan proses, jadi gini, rangkaian proses pembentukan protein. Ya kan, kalau kita ingat tadi, ada rangkaian proses pembentukan protein. Dari gennya dulu, kemudian diekspresikan, ditranskripsi dulu di dalam nukleus, ya toh, menjadi mRNA. Setelah menjadi mRNA, dia dikirimkan ke sitoplasma. Di sitoplasma nanti mRNA ini oleh ribosom akan diproses translasi menjadi protein tapi yang belum matang. Nah, protein yang belum matang ini kemudian akan dikirimkan ke retikulum endoplasma, di sana mengalami pelipatan dan modifikasi awal. Setelah itu, dari retikulum endoplasma, dia akan dikirimkan ke aparatus Golgi untuk mengalami modifikasi selanjutnya sampai menjadi protein fungsional. Nah, jadi yang dikirimkan dari aparatus Golgi ini adalah protein-protein yang sudah siap digunakan, itu, atau yang sudah fungsional. Nah, itu protein fungsional bisa berupa protein yang struktural. Misalnya salah satunya kalau yang dari aparatus Golgi kan dia bisa dikirimkan ke ke permukaan, ke membran, ke membran. Ya kan? Di membran nanti jadi apa? Misalnya jadi reseptor, misalnya jadi protein-protein yang berfungsi di membran. Terus yang kedua, dikirimkan ke dalam lisosom, ke lisosom. Yang dikirimkan ke dalam bentuk vesikel toh, nanti ke lisosom itu menjadi apa? Enzim. Dia menjadi enzim yang enzimnya itu berperan sebagai enzim yang bekerja di dalam lisosom. Kemudian ada lagi yang protein sekretorik yang dia memang bekerjanya nanti di luar sel, difungsikan di luar sel gitu. Nah, masih nyambung nggak dengan pertanyaan yang tadi dia kemudian mendegradasi undigested material atau materi-material yang tidak digunakan atau yang rusak. Nah, enzim itu kan fungsinya mendegradasi. Jadi enzim di dalam lisosomnya itu nanti yang akan mendegradasi protein-protein yang rusak. Gitu. Protein, material, organel dan lain-lain. Tergantung proses yang melibatkan lisosoma itu apa gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain kah? Mohon izin bertanya, Ibu. Dari Mas Bayu. Iya, bagaimana lisosom itu bisa mencegah terjadinya degradasi dirinya sendiri, Bu? Kita tahu kan bahwa lisosom itu kan punya enzimnya sendiri begitu. Lisosom gini. Ya, saya jawabnya gini. Kenapa lisosom tidak mendegradasi dirinya sendiri? Ini. Pada dasarnya lisosom juga punya kemampuan untuk mendegradasi dirinya sendiri. Tadi waktu saya cerita mengenai autofagi. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh, di dalam sel, kita bicara pada level sel ya. Kalau di dalam sel itu terdapat organela kan organela kalau udah dipakai terus lama-lama dia juga capek. Ya kan? Capek artinya jika juga menua, dia juga bisa rusak gitu. Nah, organel-organel yang rusak ini nanti akan ada suatu, tentu saja ada mekanisme ya kan yang memberikan sinyal kepada sel bahwa ini loh organelmu rusak atau tua. Nah, itu nanti akan diproses yang namanya autofagosom. Jadi seperti di fagositosis tapi di dalam sel oleh dirinya sendiri gitu. Itu ada proses itu, makanya tadi saya sebutkan ada yang namanya proses autofagi. Jadi dia memakan dirinya sendiri, artinya memakan komponen-komponen dirinya sendiri gitu. Nah, kalau ini sudah dimakan kemudian nanti akan membentuk yang namanya autofagosom, terus kemudian nanti akan fusi dengan lisosom. Nah, setelah fusi dengan lisosom maka organel-organel
tua, rusak, dan lain-lain ini nanti akan didegradasi oleh enzim yang ada di dalam lisosom. Nah, itu yang dikenal dengan autofagi. Nah, proses dari autofagi ini hasilnya nanti bisa memberikan komponen-komponen, misalnya nih protein dipotong-potong menjadi peptida lagi, dikeluarkan toh ke sitoplasma, nah itu bisa dimanfaatkan lagi oleh sel. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Bu. Yang pertanyaan saya mungkin bagaimana lisosom yang baru terbentuk seperti itu, Bu, mencegah terjadinya degradasi dirinya sendiri. Seperti Pasti itu. akan ada yang namanya regulasi, pengaturan. Pasti akan ada yang namanya signaling. Sel itu pasti. Dan gini, lisosom itu kan bagian dari sel, Mas. Ya kan? Jadi dia kan nggak mungkin mendegradasi seluruh selnya. Tapi dia itu caranya dia bisa mendegradasi. Nah, saya tunjukkan ya yang proses. Nah, ini. Kalau ini kebetulan yang proses dari luar. Jadi kalau ada suatu suatu entah makanan entah benda asing yang dia ditangkap dengan proses fagositosis, kemudian akan ada di dalam suatu vesikel yang isinya karena isinya adalah hasil fagositosis namanya fagosom, maka nanti fagosom ini bagaimana fagosom ini kalau misalnya kalau cuma di dalam situ lama-lama banyak fagosom kan memenuhi sel-selnya stres kan gitu Thomas. Nah, makanya dia harus degradasi. Nah, oleh siapa? Bantuan lisosom, maka terjadi fusi antara membran lisosom dengan membran fagosom menjadi fagolisosom yang kemudian nanti enzim di dalam lisosomnya itu akan mendigesti atau mencerna si material-material yang difagositosis tadi. Nah, itu kalau ceritanya dari luar. Yang saya ceritakan tadi, kalau ini di dalam sel, sama misalnya nih ada aparatus Golgi yang sudah pada rusak. Maka aparatus Golgi ini nanti akan ada proses di situ yang akan istilahnya dimasukkan dalam semacam vesikel yang namanya autofagosom. Itu. Nah, kemudian autofagosomnya ini nanti akan fusi dengan lisosom, enzim dalam lisosomnya itu akan mendegradasi si Golgi yang rusak tadi, gitu. Nah, itu kan levelnya kan subseluler, Thomas. Levelnya subselular, bukan seluler. Kalau levelnya seluler, kematian sel itu bisa karena apoptosis dan nekrosis. Beda lagi, dan itu akan kita pelajari nanti mestinya di bagian yang lain, gitu. Oke? Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya, Bu, untuk masalah translasional pada ribosom itu kan ada pro sama yang pos. Nah, itu apakah berhubungan dengan enzimnya yang proteinnya yang dia... Bisa diulang, Jadi, Mbak? Oh ya, di ribosom itu kan ada yang co-translational translocation sama pos. Itu yang membedakannya selain dia ujungnya itu dia waktu belum selesai masuk atau ada waktu tertentu pakai yang mana, pakai yang pos atau ya pakai yang co. Gitu, Bu. Oke. Jadi ini adalah proses jadi gini. Protein itu setelah dibentuk di ribosom atau ditranslasi di ribosom, akan harus mengalami modifikasi untuk menjadi protein yang lengkap, untuk menjadi protein yang fungsional, ya kan? Nah, modifikasi pertama itu terjadi di lumen retikulum endoplasma. Oke, nah sehingga ketika setelah translasi protein tersebut harus dikirimkan ke dalam retikulum endoplasma. Nah, caranya itu ada dua macam. Ada cara yang pertama yang namanya co-translational. Jadi sebelum dia selesai itu sudah dikirimkan masuk ke lumen. Ada yang namanya post-translational, yaitu setelah selesai dia ditranslasi baru masuk ke lumen. Pertanyaannya adalah kapan dia pakai co, kapan pakai post, ya kan? Kalau yang seperti jadi memang tidak banyak
literatur atau buku yang menyampaikan, tetapi kalau kita lihat paling tidak yang sering kali terjadi menggunakan co-translation dan translocation itu adalah proses yang terjadi kalau translasinya itu pada ribosoma yang terikat membran RE. Oke, jadi belum selesai tapi dia sudah mulai dimasukkan karena dia juga menempel di sana. Sedangkan untuk yang post-translational modification itu sebagian besar nampaknya terjadi pada yang translasinya itu terjadi di ribosom. Di free ribosom. Oke, gitu kira-kira. Itu sementara jawaban saya. Nanti kalau suatu saat saya ada jawaban tambahan, nanti bisa saya sampaikan lagi gitu. Ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Masih adakah? Kalau tidak, saya harap jelas ya. Kalau tidak, saya ada kuis. Mohon dikerjakan dalam waktu 10 menit, mudah sekali soalnya. Terus nanti langsung jadi, waduh, saya share di mana ya anunya? Oh, saya tulis di sini aja sebentar. Saya stop ini, terus saya tambah. Gimana caranya ya? Di sini nggak ada chatnya ya soalnya. Chrome chat. Oh iya, ya maaf, kok lupa saya. Gaptek, maaf. Saya share di room chat, terus saya stop share dulu. Saya share di room chat, terus kemudian tolong dikerjakan. Setelah itu segera nanti di di submit lagi ya. Lihat. Hamzah, I have a quiz, yeah. I have a kind of quiz. Please, but this is in Bahasa because I don't know that you are here. Please try to do it. It is very easy actually. And then after that, just submit it, and you have like 10 minutes to work with it. Okay. Yeah, but I want to translate from Bahasa Indonesia to Bahasa Inggris by use Google Translate. Yes, okay, that's Yeah. right. Yeah. Google Drive. Okay. Okay, I share the link in the chat room. Please open. So you can open the chat room. Please find in the bottom of your screen, there is a chat, and then open that, and then you can see on the right side the link in the chat room. Oh, sorry. No. Everyone. Okay, it's already in the chat room. Can you see that? Yes. Yeah. Okay, yang lainnya bisa ya. Hamzah, can you see? Do you know? Open the chat room. Yeah. Permisi, minta permission. Jadi ini ada linknya. Bu, Silakan. mohon maaf, ini sepertinya membutuhkan izin untuk masuk. Kenapa, Mbak? Ini diminta untuk izin masuk dulu, Bu. Nggak dengar, Mbak. Putus-putus, maaf.
Mohon maaf Bu, ini linknya membutuhkan izin untuk bisa akses. Anu aja Mbak, ditulis di chat room aja, saya nggak bisa dengar. Suara Anda putus-putus. Hamzah, do you know? Tidak bisa masuk karena mau izin to masuk. Mau izin to masuk. Ujian mini quiz. Bu Dewi mungkin perlu akses untuk Oh, really? Ya. How come? So everybody cannot access the link? Iya Bu, belum bisa akses. Semuanya Bu, belum bisa. Iya Bu, belum bisa Bu. Maaf Bu, bisa tapi pakai email UGM. Oh iya, sorry. Maaf, harus apa? Harus aksesnya pakai link email UGM. Tidak semuanya masuk melalui email UGM ya? No? Iya, Prof. Iya, Bisa Bu. masuk. Iya Bu, tidak bisa. Oh, tapi semuanya kan sudah punya email UGM toh sebetulnya? Iya, sudah Bu. Bagaimana kalau misalnya lain kali Anda selalu masuk dengan email UGM? Kalau untuk kuliah, sehingga kalau ada hal seperti ini, Anda bisa mengerjakan gitu loh. Iya Bu. Berarti ini nggak bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bisa, Bu. diusahakan Bu, bisa diusahakan Bu. Hamzah, do you following this course by using the UGM email or not? No, no, doctor. My private email. Sorry? My private email. Not Oh, you in. can you change by using the UGM address? Then you can But not in this lecture. I want more time to change it, doctor. okay. Yeah. Not now. So please for the next lecture, please using the UGM email, then you can access to the link I share. Okay? Inshallah, doctor. Oke. Ya sudah kalau gitu, monggo silahkan yang bisa mengerjakan, yang tidak kita untuk hari ini sementara tidak ada kuis kalau gitu. Oke. Kalau gitu masih adakah pertanyaan? Tidak? Belum Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Nanti PPT-nya saya perbaiki dulu, karena masih ada yang sitoskeletonnya. Nanti saya keluarkan. Nanti saya sampaikan mungkin kepada Mas Lutfi atau sekretariat ya. Terus nanti bisa di-share ke yang lain. Oke? Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.